Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa majid wa 'azim ala sayyidina Muhammadin mistahi babi rahmatillah wa 'adada ma fa'ilillah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salah satu kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada diri kita yaitu berupa kesehatan, berupa umur yang panjang, sehingga pada tahun ini kita dipertemukan oleh Allah dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menjadikan bulan yang manfaat untuk diri kita, bulan yang menjadikan tambah berkah dalam hidup kita, bulan yang dapat mencetak diri kita menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Shalawat serta salam selalu tercurah deras kepada junjungan kita semuanya, yang karenanya kita mengenal agama Islam, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mencintai beliau. Dan semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah umatnya yang mendapatkan syafaat dari beliau. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkenankan pada kesempatan kali ini Pak Fadli akan menyampaikan untuk tentang dahsyatnya niat dalam Islam. Dijelaskan banyak dalam kitab-kitab yang mengingatkan kepada diri kita tentang niat. Salah satunya diantaranya adalah dari Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sesuatu itu tergantung darinya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang yang dia dapat itu sesuai dengan yang dia niatkan. Maka kalau kita melihat dari hadis di atas, dapat kita simpulkan bahwa yang namanya niat adalah sangat penting dalam hidup kita. Hanya saja kadang kita mengabaikan tentang hal niat ini. Ada sebuah cerita dari Sirah Arba'in Nawawiyah. Di situ dijelaskan ada dua orang sahabat, yang mana dua orang ini tinggal dalam satu rumah. Hanya saja yang satu berada di lantai atas, yang satunya berada di lantai bawah. Nah, orang yang berada di lantai atas inilah orang yang beriman kepada Allah SWT. Dia adalah orang yang ahli ibadah. Setiap harinya digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sedangkan orang yang di bawah, saudaranya yang di bawah, ini kebalikannya. Dia adalah orang yang ahli maksiat. Setiap harinya dihabiskan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu, pada pagi harinya yang cerah, orang yang berada di atas ini sempat berpikir dan mengatakan, saya ini kok hidupnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya saya ini ikut dengan saudara saya di bawah, bersenang-senang dan bermaksiat dengan dia. Tidak apa-apalah sekali-kali bermaksiat, kan selama ini sudah ibadah pada Allah. Nah, dalam waktu yang sama, orang yang berada di bawah tadi dalam keadaan bangun dari mabuknya, dan mohon maaf, dia dalam keadaan kencing di celana dan masih tergeletak di lantai. Nah, kemudian dia berpikir, hidup saya ini kok saya habiskan untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala, sedangkan dia bisa ibadah dengan nikmat, sedangkan saya masih dalam kemaksiatan. Saya harus berubah, saya harus ikut dengan dia supaya saya bisa beribadah dengan dia. Nah, dalam waktu yang bersamaan ini, kemudian mereka sama-sama menuju ke tangga.
orang yang ahli ibadah tadi turun ke bawah untuk bermaksiat, sedangkan orang yang ahli maksiat tadi naik ke atas tangga untuk beribadah kepada Allah. Dan subhanallah, ada sebuah kejadian yang mana tangga tersebut rusak dan mereka berdua itu jatuh bersamaan dan saling menimpa, dan mereka berdua meninggal dunia. Apa yang dilakukan oleh Allah? Subhanallah, Allah bangkitkan mereka sesuai dengan niatnya. Orang yang ahli ibadah tadi dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niatnya, yaitu dia ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang ahli maksiat tadi dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niatnya juga, yaitu ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ini adalah sebuah kebesaran, adalah sebuah fadilah dalam niat, sebuah manfaat dalam niat, yang mana orang tersebut belum melakukan sesuatu, belum beribadah, baru saja niat sudah dihitung Allah sebagai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal masa sebelumnya dia selalu bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tetapi dengan niat dia diberikan oleh Allah sebagai orang yang ahli ibadah. Maka dari itu, mari anak semuanya kita belajar untuk menata niat. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, mari kita niat dengan baik. Syekh Imam Junaid al-Baghdadi, beliau mengatakan, barang siapa yang membuka satu pintu niat kebaikan, maka Allah akan bukakan 70 pintu taufik agar dia bisa berbuat baik. Contohnya, ketika kita mau menuju ke masjid, kita dengan niat yang baik, sudah berniat dengan baik. Nah, kebetulan ketika kita berjalan bertemu dengan nenek-nenek tua, akhirnya kita seberangkan dan menjadi amal soleh kita. Kita menuju ke masjid lagi, ya, bertemu dengan teman kita yang lama tak jumpa, akhirnya saling bertemu, ya, menumbuhkan silaturahmi, dan ini menjadi amal soleh kita lagi, dan seterusnya. Ini adalah hikmah daripada niat. Maka dari itu, anakku semuanya, maka kita harus belajar mulai dari sekarang, tata niat kita dengan baik. Ketika kita mau berangkat sekolah, ya, karena kita sebagai siswa, sebagai murid, ya, sebelum berangkat sekolah salim sama orang tua, ya, minta ridho sama orang tua, kemudian berniat, ya Allah, hari ini saya mau menuntut ilmu, maka berikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, sehingga ilmu ini menyelamatkan diri saya, menyelamatkan orang tua saya, menyelamatkan guru-guru saya, menyelamatkan orang yang ada di sekitar saya, dan juga menyelamatkan seluruh umat manusia. Ya, itu harus kita tata niat itu. Dan juga tak kalah penting, kita harus juga bisa berniat, ya Allah, hari ini saya mau sekolah, hari ini saya mau membahagiakan guru saya, hari ini saya mau membuat bahagia orang tua saya. Nah, ketika kita sudah berniat yang baik, maka ketika kita berada di sekolah, pasti ketika kita mendapatkan tugas akan selesaikan dengan baik. Di dalam kelas kita akan tertib, akan bertanggung jawab, ya, akan disiplin, karena kita sudah ditumbuhkan dengan niat. Ya. Sehingga niat ini juga sekaligus menjadi doa kita supaya berhasil apa yang kita capai, apa yang kita raih. Ya, terakhir dulu ada seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz ini dia berniat, apabila nanti saya menjadi khalifah, saya akan menjadi pemimpin yang jujur, pemimpin yang adil, pemimpin yang soleh. Dan Masya Allah, ketika dia menjadi pemimpin betul, ya, suatu ketika dia diangkat menjadi seorang pemimpin,
Apa yang terjadi? Ada seorang suku Badui, suku pedalaman. Binatang ternaknya, kambing-kambingnya itu sering dimakan oleh serigala. Tetapi setelah Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini diangkat menjadi pemimpin, ya, selama menjadi pemimpin, kambing-kambing itu tidak pernah dimakan oleh serigala. Nah, ini adalah sebuah bukti karena dahsyatnya sebuah niat. Maka dari itu, sekali lagi, mari kita belajar bersama untuk memperbaiki niat kita supaya apa yang kita lakukan dalam sehari-hari membuahkan hasil yang lebih baik. Semoga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah banyakkan rezeki kita, dan Allah tetapkan Islam kita dan tambahkan iman kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemuliaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.